Oke, berdasarkan Vivre Card nih, databook ke-6 itu Eiichiro Oda itu sempat mengatakan jika akan ada karakter dengan penutup mata yang muncul di penghujung serial One Piece itu sendiri. Sebenarnya ini sudah diucapkan oleh Oda Sensei nih di tahun 2007-an yang lalu, namun akhir-akhir ini kembali banyak diperbincangkan setelah banyak juga teori yang bermunculan mengenai karakter dengan penutup mata itu. Banyak sekali yang mengasumsikan jika karakter dengan penutup mata yang dimaksud Eiichiro Oda di sini itu adalah karakter yang akan menjadi lawan terakhir Luffy di final serial One Piece nantinya. Namun sebenarnya bahkan sampai saat ini pun belum ada kejelasan yang pasti nih mengenai karakter dengan penutup mata itu sendiri. Siapa bajak laut tersebut? Apakah orang itu baik atau malah jahat? Dan juga apa tujuannya nih? Nah, semuanya belum diungkapkan lebih jelas dari Eiichiro Oda bahkan sejak 2007 yang lalu itu, dimana dia pertama kali mengatakan mengenai karakter penutup mata yang akan muncul di akhir cerita One Piece itu sendiri. Namun akhir-akhir ini muncul dua nama dari masing-masing pihak, baik dan jahat, mengenai dua sosok yang akan menggunakan penutup mata itu. Pertama adalah Rock di Sebek dan yang kedua adalah tentu saja bakal senjok kita Monkey di Luffy. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown teorinya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTP channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai akhir dari One Piece, Luffy atau Rocks nih, karakter bajak laut bermata satu yang dijanjikan kemunculannya oleh Oda Sensei. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Vivre Card databook ke-6 berhasil memberikan beberapa informasi baru terkait One Piece itu sendiri, termasuk meresmikan pernyataan Oda tentang seorang bajak laut yang akan ia munculkan di akhir cerita One Piece. Dalam sebuah wawancara tahun 2007, Eiichiro Oda itu mengatakan jika di final scene cerita One Piece nanti akan muncul seseorang bajak laut yang mengenakan penutup mata. Aku gatal untuk menggambarkan karakter ini, karena itu ketika seseorang bajak laut mengenakan penutup mata ini, kita tahu nih jika kita sudah dekat dengan akhir serial One Piece itu. Nah, ada beberapa hal menarik yang kita dapat dan kutipan perkataan Oda itu nih, dimana pada akhirnya Oda itu membuatkan cerita One Piece kembali ke tema utama dari seorang bajak laut, yang mana sangat identik dengan penutup matanya itu. Selama ini pun jika melihat dari kartun-kartun ataupun anime lain atau serial lain, kita pasti tahu lah jika seorang bajak laut itu pasti akan mengenakan penutup mata di salah satu matanya, dan itu adalah lambang yang identik. Dan informasi penting lainnya yang kita dapatkan adalah jika karakter dengan penutup mata ini sudah muncul, maka kita sudah berada di akhir cerita One Piece itu sendiri. Namun seperti yang kita tahu, itu adalah perkataan Oda di tahun 2007 yang lalu. Setidaknya sudah sekitar 15-an tahun sampai saat ini, dan bahkan belum ada clue yang pasti mengenai karakter itu sendiri. Sementara itu nih, serial One Piece sendiri itu sudah berada di penghujungnya. Di tahun 2019 Oda itu pernah mengatakan jika One Piece sudah mulai berada di ujungnya. Perkara itu kembali Oda sampaikan dalam sebuah wawancara di tahun 2020 yang lalu. Nah, di tahun 2019 itu Oda mengatakan jika setidaknya 5 tahun lagi One Piece itu akan tamat, yang mana 5 tahun dari 2019 itu berarti di tahun 2024. Namun kita juga tahu nih, di tahun 2020 dan juga 2021 ada kendala dari COVID, yang mana itu banyak membuat beberapa hal menjadi molor dari waktu yang seharusnya. Jadi mungkin jika kita tambah lagi 2 tahun karena adanya kendala itu dari 2024, maka kemungkinan akan berarti akhir dari One Piece sendiri akan berujung di tahun 2026 nanti. Nah, untuk saat ini setidaknya kita sudah memasuki 20% terakhir nih ujung dari serial One Piece itu sendiri. Oke, menurut Vivre Card databook ke-6 nih, awalnya Oda itu ingin menggambarkan Marshall D. Teach alias Blackbeard dengan penutup mata, tapi kemudian menghilangkan ide itu. Akhirnya Oda itu memutuskan untuk memberikan desain Blackbeard seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan perlu diingat di sini, sampai saat ini pun Oda tidak pernah sekalipun menggambarkan bajak laut yang menggunakan penutup mata. Setidaknya karakter-karakter penting di manga One Piece tak seorang pun yang menggunakan penutup mata meskipun mata mereka terluka, seperti Zoro misalnya. Lantas kenapa nih Oda itu tidak memberikan penutup mata padahal bajak laut identik dengan penutup mata itu sendiri? Nah, ada kemungkinan Oda itu memang sengaja menyiapkan bajak laut dengan penutup mata untuk adegan penting di akhir serial One Piece. Hal ini juga diungkapkan di katalog Vivre Card databook ke-6. Di sana dikatakan bahwa Oda akan meluncurkan karakter bajak laut dengan penutup mata yang fantastis. Sayangnya sampai saat ini masih belum jelas siapa dan apa tujuan dari bajak laut dengan penutup mata itu. Apakah dia akan jadi musuh terakhir Luffy nih untuk menemukan One Piece itu sendiri, atau malah dia karakter yang sudah kita kenal yang kemudian kehilangan matanya? Soal itu pun masih belum jelas
jelas nih, Oda hanya memberikan konfirmasi melalui Vivrica Databook ke-6 bahwa akhir serial One Piece akan muncul seorang bajak laut dengan penutup mata. Pada awalnya nih, admin menduga jika karakter dengan penutup mata itu kemungkinan besar adalah Luffy bakal Zenjo kita sendiri, namun sepertinya itu adalah hal yang cukup mustahil. Pasalnya Eiichiro Oda sendiri memberikan ilustrasi kepada para pembacanya melalui penggambaran Luffy, jadi rasanya agak konyol nih jika Oda sudah membocorkannya dari jauh-jauh hari. Nah, karena itulah rasanya admin rasa Rock Disebek itu lebih masuk akal untuk menjadi karakter yang akan mengenakan penutup mata di akhir cerita One Piece itu sendiri. Tahu kenapa? Nah, dalam tragedi berdarah God Valley, Sebek dikabarkan tewas dan kelompok bajak laut Rocks memiliki pun dibubarkan. Namun apakah kita akan percaya begitu saja orang sekuat Sebek itu akan mati semudah itu? Kasus menghilangnya Pulau God Valley pun juga telah menjadi misteri yang selalu berusaha dipecahkan para fans One Piece itu sendiri. Memang dalam insiden tersebut orang-orang yang terlibat merupakan nama-nama besar tuh yang memiliki kekuatan mengerikan, sehingga akan sangat wajar jika akibat dari pertarungan mereka itu pulau tersebut menjadi hancur lebur hingga tak tersisa. Nah, setidaknya ada 3 orang yang punya kemampuan untuk melenyapkan sebuah pulau dalam sekejap, yaitu Shiki, Shirohige, dan juga Kaido. Dengan kekuatan gravitasinya itu, Shiki mungkin bisa menerbangkan God Valley itu dan memindahkannya ke suatu tempat yang tidak terlacak. Namun dia bukan pelakunya nih, karena 11 tahun setelah insiden tersebut, Shiki pernah memaksa Roger untuk memberitahunya tentang keberadaan suatu senjata kuno. Sementara untuk Kaido nih, meskipun saat ini dia memiliki kemampuan awan api untuk menerbangkan sebuah pulau, sayangnya dia mendapatkan kekuatan buaya iblisnya itu ketika insiden God Valley itu terjadi nih. Pada saat itu Kaido tentu belum bisa menggunakan kekuatannya dengan maksimal. Kemudian untuk Shirohige nih, Gura-Gura nominya itu miliknya memang bisa menenggelamkan dan menghancurkan sebuah pulau. Namun biasanya kekuatan Shirohige ini akan menyiksakan puing-puing yang berserakan di lokasi kejadian seperti saat perang Marineford terjadi. Sementara Sengoku mengatakan bahwa Pulau God Valley telah menghilang tanpa jejak. Nah, bukan Shiki, bukan Shirohige, dan bukan pula Kaido nih, namun Rock Disebek lah pelaku dari kasus menghilangnya Pulau God Valley ini sendiri. Ya, Sebek tidak mati setelah dihajar Roger dan juga Gab di insiden itu. Setelah semua orang pergi meninggalkan God Valley sendiri dengan sisa-sisa tenaganya, Rocks menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan pulau yang ingin dikuasainya itu sendiri. Entah dengan kekuatan buaya iblis macam apa yang Rocks gunakan, namun kekuatannya itu dipercaya berkaitan dengan manipulasi ruang dan waktu. Sehingga nih diyakini suatu saat nanti Pulau God Valley akan tiba-tiba muncul kembali, dan kemunculannya tersebut nantinya tentu akan menjadi pertanda buruk dan peristiwa yang sangat menghebohkan. Nah, munculnya kembali Pulau God Valley serta menandakan kalau Rock sudah pulih dan sudah bisa menggunakan sesuatu hal yang lain nih, sesuatu hal yang ada di pulau tersebut untuk menguasai dunia tentunya. Karena Rock menyembunyikan Pulau God Valley itu di suatu dimensi yang berbeda, maka tubuh dia tidak akan terpengaruh oleh waktu sehingga ia tidak akan bertambah tua. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Rock Disebek adalah karakter bajak laut bermata satu yang dijadikan kemunculannya oleh Oda di tahun 2007 yang lalu itu, seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan tadi. Apakah hal itu akan terjadi seperti kisah-kisah para shinobi? Ruang dan waktu adalah salah satu teknik tertinggi, guys. Jika Rock Disebek mempunyai itu, maka itu adalah lawan yang pantas untuk Sun God Nika. Gimana menurut kalian? Does it make sense? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai akhir dari One Piece sendiri. Berbagai macam teori nih, Luffy atau Rocks, karakter bajak laut bermata satu yang dijanjikan kemunculannya oleh Oda Sensei. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.